Kabar Persada akhir pekan. Ya, masih di kabar Persada akhir pekan pagi hari ini. Tentunya kita akan diberikan beberapa informasi rekan Miftah. Ya, betul sekali. Seperti yang kita ketahui bersama rekan Miftah, tanggal 29 September setiap tahunnya di seluruh dunia kita memperingati World Heart Day. Oh, Hari Jantung Dunia gitu ya? WHD, bener ya? atau Hari Jantung Sedunia. Ya. Dan tentunya adalah untuk selalu menjaga kesehatan jantung kita, begitu ya, rekan Miftah ya. Adapun informasi dari BPJS tahun 2020 ya, dinyatakan bahwa biaya pelayanan kesehatan untuk penyakit katastrofik dan penyakit kardiovaskular menghabiskan hampir separuh dari total biaya, di mana penyakit kardiovaskular sebanyak 8,2 triliun rupiah, penyakit stroke 2,13 triliun, dan penyakit gagal ginjal sebesar 1,92 triliun. Nah, betul. Terkait dengan demikian, peringatan Hari Jantung Sedunia tahun ini mengangkat tema Global Use Heart to Connect dengan tema nasional Jaga Jantungmu untuk hidup lebih sehat. Nah, kaitannya dengan demikian, ada narasumber siapa yang ada di ujung telepon rekan Miftah ini? Sudah siap ya, ada Bapak Dr. Agus Nur Rahman, SP, PD Finasim ini. Beliau adalah dokter ahli penyakit dalam RSBK Bung Karno Surakarta begitu. Nah, kita sudah terhubung selengkapnya, pendengar, kita kemas di segmen ini dalam Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dr. Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar baik dan sehat ini, Pak Dokter? Alhamdulillah Baik, sehat. Ini posisi di Colomadu. Oh, di Colomadu. Di rumah ya? Iya, di rumah. Di rumah berarti ini masih weekend ini ya. Iya, Pak Dokter, ini terkait dengan Hari Jantung Sedunia ya, yang beberapa hari lalu diperingati begitu. Nah, ini bagaimana ini tanggapan Dr. Agus terkait kualitas kesehatan jantung masyarakat Indonesia secara umum gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada pagi ini kita masih diberi rahmat, kenikmatan iman dan Islam yang bisa menyelamatkan kita dari dunia ke akhirat. Allah juga masih melimpahkan kenikmatan yang sering dilupakan, yaitu nikmat sehat dan sempat. Sehingga kita bisa bertemu di udara melalui radio Persada FM ini pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada sehat-sehat sering kita melupakan ya. Pada saat sakit baru kita merasakan bahwa kesehatan itu sangat penting. Dengan kondisi yang sehat, kita bisa melakukan aktivitas bekerja, beribadah dengan khusyuk, berekreasi, merasakan nikmatnya bersenang dan lain-lain. Ada pepatah mengatakan health is not everything, but without health is nothing. Kesehatan memang bukan segalanya. But without health is nothing. Tanpa kesehatan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi sayangnya ini kebanyakan orang pada saat sehat juga melupakan untuk merawat kesehatan. Nah, itu bagaimana kita biar aware dengan hal seperti ini, Dokter? Jantung ini ini merupakan organ tubuh yang sangat vital. Terkait benar-benar dijaga. Terkait jantung ini, Dokter, bagaimana sebetulnya kita harus menjaganya, merawatnya agar terhindar dari serangan yang kita tidak tahu datangnya kapan ini. Jadi jantung ini merupakan organ yang sentral. Gangguan pada jantung akan menyebabkan gangguan pada organ-organ yang lainnya. Seperti dalam suatu hadis yang pernah saya dengar itu, bahwa di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baik pula tubuh orang itu akan baik juga ya. Tapi itu mungkin secara spiritual ya. Betul. Tapi secara
jasmani, ya, jantung memang perannya seperti itu. Ya, organ yang sangat vital yang harus kita jaga. Kalau jantung memang organ yang luar biasa ini, ya. Dia bekerja 24 jam sehari. Iya betul. 7 hari seminggu. Tidak pernah libur, apalagi cuti. Bahkan saat tidur pun tetap bekerja, ya. Saat kita tidur pun tetap bekerja. Berhenti beberapa detik aja bikin panik, ya, bikin bingung gitu. Sudah banyak orang menangis. Jadi kita harus benar-benar menjaga kesehatan jantung kita. Ya, sebenarnya cara menjaga kesehatan jantung itu ya sama aja dengan yang lainnya. Yang penting pola hidup sehat, ya, pola hidup sehat dengan mengatur pola makan dan gaya hidup. Ya. Pola makan gaya hidup. Ini saya ingin tahu nih, pola makan gaya hidup yang sehat untuk jantung seperti apa itu? Pola makan itu yang untuk kesehatan jantung terutama menghindari makanan-makanan yang lemak jenuh, lemak jenuh. Ya, jadi kita boleh makan lemak tapi yang tidak jenuh. Misalnya dari ikan, ya, ikan. Semua jenis ikan ini, Dok, ya? Iya, semua jenis ikan, terutama yang bersisik itu yaitu banyak mengandung omega 3. Ya, yaitu baik untuk kesehatan jantung. Ya. Kemudian banyak makan sayuran dan buah. Sayuran buah itu banyak mengandung vitamin dan serat, ya. Nah, serat ini bisa mengikat kolesterol di dalam usus itu kemudian akan dibuang sehingga absorpsi lemak di dalam usus menurun, ya, berkurang. Itu penting. Baru paham saya yang maksud kayak serat itu yang makanan serat bergunanya bagaimana buah, ternyata mengikat itu, ya. Sayuran. Iya, jadi serat itu kan tidak diserap. Serat itu dibuang. Jadi ya cuma lewat di usus terus dibuang gitu, ya. Nah, serat itu bisa mengikat lemak-lemak itu sehingga bisa mengurangi penyerapan lemaknya, ya. Gitu. Kemudian yang paling penting adalah berhenti merokok ini, ya. Merokok itu masih faktor risiko nomor 1, ya, sampai sekarang. Itu perlu ditambahkan, dokter, berhenti merokok sekarang juga. Berhenti merokok sekarang juga, ya. Nggak pakai tawar menawar itu. Ya. Kemudian olahraga juga penting. Ya. Olahraganya olahraga yang ringan-ringan aja. Contohnya seperti apa ini, Dok? Jalan kaki. Cukup dengan jalan kaki ya sebenarnya bisa, ya. Minimal. Berenang, bersepeda. Cukup 30 menit aja sehari, nggak usah lama-lama, ya. Tapi rutin, ya, yang penting, ya. Ya, itu sangat bermanfaat untuk menjaga sistem kardiovaskular. Ya. Tapi yang penting istiqomah itu, ya. Iya, kata salah satu dalam ajaran Islam kan itu, ya. Allah itu menyukai ibadah-ibadah yang ringan tapi istiqomah. Nah, continue gitu, ya. Betul. Kesehatan jantung juga gitu. Iya. Dokter, apakah boleh? Kan ada dokter yang berat-berat malah tidak ada manfaatnya, justru membahayakan, ya. Dokter, apakah boleh disamakan, dokter? Futsal. Kemudian badminton, tenis, ya, itu kalau sudah umur di atas 40 malah bahaya. Ya. Jadi malah bahaya dan tidak bermanfaat untuk sistem kardiovaskuler. Kemudian kalau ini, dokter, sifatnya rekreasi aja. Apakah boleh disamakan, dokter? Kan banyak orang, saya jarang olahraga tapi ya pekerjaan saya sudah berat ini, berobios itu. Apakah itu boleh disamakan? Makanya olahraganya yang ringan-ringan aja. Gitu. Ya, yang ringan dan tidak usah lama-lama, tapi istiqomah. Itu yang sulit biasanya istiqomahnya itu. Yang sulit biasanya itu rutin, ya, rutin. 5 kali seminggu itu sangat bermanfaat untuk kesehatan sistem kardiovaskular, jantung dan pembuluh darah. Kemudian kalau banyak kejadian-kejadian ini, dokter, yang angin duduk atau ketika olahraga kemudian tiba-tiba tidak bernyawa. Nah, itu apakah ada kaitan dengan jantung juga ini? Iya, itu penyakit jantung koroner. Yang jantung koroner itu salah satu pencetusnya adalah aktivitas yang berlebihan. Karena aktivitas yang berlebihan itu kan membutuhkan suplai oksigen yang tinggi. Ya. Padahal mungkin orangnya sudah mengalami aterosklerosis di koronernya.
Tuh, jadi sudah ada penyempitan pembuluh darah koronernya. Aliran darahnya sudah mulai berkurang. Nah, kalau dipaksa olahraga berat, suplai oksigennya harus banyak, akhirnya tidak tercapai, gagal, ya, bisa menyebabkan serangan jantung. Oh, berarti banyak yang terjadi peristiwa ketika olahraga yang itu dipaksakan, berarti memang itu gitu ya, Dok ya? Kalau tidak kuat ya. Jadi harusnya olahraganya yang ringan-ringan aja. Ya, kemudian dokter, adakah ini nutrisi khusus untuk memperkuat fungsi jantung kita ini? Apakah ada ini? Iya. Jadi yang nutrisi yang bagus itu tadi ikan. Ikan ini ya. Iya, ikan seafood itu kan banyak mengandung omega 3. Nah, itu bagus untuk kesehatan jantung. Di samping banyak makan buah sama sayur ya. Buah sayur kan banyak antioksidan itu. Kemudian banyak seratnya sama vitaminnya ya. Sehingga itu baik sekali untuk kesehatan jantung. Ya, dokter, mungkin ini bisa ditanyakan terkait dengan hal jantung, Hari Jantung Sedunia ini yang melatar belakangi gerakan ini sebenarnya apa sih, dokter? Oh ya, jadi sampai sekarang penyakit jantung ini masih menjadi masalah kesehatan global ya. Bukan hanya di Indonesia, jadi seluruh dunia. Penyakit jantung masih menduduki peringkat teratas baik morbiditas atau angka kesakitan maupun mortalitasnya. Angka kematiannya ya. Data dari WHF ya, World Heart Federation tahun 2001 mencatat lebih dari 250 juta jiwa di seluruh dunia mengidap penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, penyakit jantung masih menjadi penyebab kematian tertinggi di seluruh dunia. Dari WHF ini mencatat kematian sekitar 18,6 juta jiwa di seluruh dunia per tahun ini. Akibat penyakit jantung ini, pembuluh darah. Ya. Di Indonesia, berdasarkan data dari riset kesehatan dasar, menunjukkan kejadian penyakit kardiovaskuler meningkat ya dari tahun ke tahun sebanyak 1,5%. Jumlah penderita penyakit kardiovaskuler di Indonesia sekitar 4,2 juta jiwa dan sekitar 2,8 juta merupakan penyakit jantung. Ya. Kemudian berdasarkan data dari Institute for Health Metrics and Evaluation mencatat kematian penderita kardiovaskuler sekitar 14,4% disebabkan oleh karena jantung koroner. Itu yang olahraga ya. Terus meninggal itu biasanya karena jantung koroner. Ya, jadi cukup tinggi ya. Jadi di samping mortalitasnya cukup tinggi, juga dampak dari penyakit jantung ini berat ya, karena biaya yang pertama biaya penanganan penyakit jantung ini tinggi ya. Yang kedua masalah sosial ekonomi ya, karena dengan setelah serangan jantung mungkin dia kapasitas pekerjaannya jadi menurun ya. Pekerjaannya jadi terganggu, kemudian penghasilan ekonominya juga menurun ya. Jadi tidak hanya dari penyakitnya tapi sosial ekonominya juga ikut terganggu. Nah, melihat kondisi seperti itu, maka dari WFH ini melakukan peringatan jantung sedunia itu sejak tahun 2000. Sejak tahun 2000. Tahun 2000 itu peringatannya pada hari Ahad September minggu terakhir. Kemudian berlangsung sampai tahun 2013, baru ditetapkan tanggal 29 September diperingati sebagai Hari Jantung Sedunia sampai sekarang. Ya. Temanya memang berganti-ganti tergantung dari situasi dan kondisi tiap-tiap tahunnya. Ya. Nah, pada tahun ini kita kan berada dalam kondisi pandemi. Nah, pandemi. Nah, kondisi pandemi ini kan kita harus menjaga protokol kesehatan 5M ya, jangan lupa 5M. 5M ini. Iya, pakai masker. Kemudian jaga jarak, cuci tangan. Hindari kerumunan sama kurangi mobilitas. Ya. Betul. Jadi kita tidak bisa ketemu banyak orang, tidak bisa pergi ke mana-mana ya, di rumah aja. Nah, momentum itu dijadikan sebagai tema ya oleh WHF World Health Federation
dengan mengusung tema Use Heart to Connect. Ya. Jadi walaupun kita tidak bisa bertemu langsung, ya, tapi kita harus tetap bisa berkomunikasi, ya, terhubung antara pasien dengan dokternya, pasien dengan keluarga, pasien dengan komunitasnya, ya, dalam rangka edukasi tetap, ya, dalam rangka edukasi, kemudian konsultasi dan pelayanan kesehatan, ya, pelayanan kesehatan jantung. Makanya dari WFH ini mengajukan pemanfaatan digital ini, ya, digital, ya, betul. Ya, pemanfaatan digital untuk edukasi penyakit jantung ini, ya. Ya. Kemudian di Indonesia juga ada temanya juga, ya. Apa ini? Kalau dari WHF, ya, WHF mengusung tema Use Heart to Connect, sedangkan kalau di Indonesia jaga jantungmu untuk hidup lebih sehat. Ini yang dari Kementerian Kesehatan, ya. Indonesia untuk peringatan Hari Jantung Sedunia ini, ya. Jantung Sedunia pada tahun 2001. Ya. Tapi intinya sama, untuk edukasi seluas-luasnya. Ya. Jadi ada 3 prinsip yang diajukan oleh WHF, ya, dalam rangka pemanfaatan digitalisasi ini untuk edukasi penyakit jantung, ya, karena teknologi digital ini bisa diakses kapan saja, oleh siapa saja, dan di mana saja, ya. Betul. Ya, ya. Jadi melewati batas waktu dan tempat, ya, sehingga sangat efektif, ya, untuk memberikan informasi tentang bagaimana pencegahan dan penanganan penyakit jantung kepada masyarakat luas. Ya. Jadi ada 3 pilar yang diajukan oleh WHF ini. Yang pertama, keadilan. Keadilan maksudnya bahwa semua orang memiliki akses, ya, teknologi dan instrumen digital yang sama. Yang sama semua, ya. Iya. Jadi semua punya kesempatan untuk mendapatkan informasi tentang penyakit jantung ini. Baik, ya, dokter, terima kasih. Dan kedua, pencegahan. Jadi penggunaan gadget itu tidak hanya untuk chatting-chattingan, main game, tapi dimanfaatkan untuk memantau dan mencegah terjadinya gangguan penyakit jantung. Ya. Tuh, yang ketiga, komunitas ini tadi berusaha dengan digital ini, dengan telemedicine ini, bisa menghubungkan antara pasien dengan dokternya, dengan keluarganya, dengan komunitasnya, masyarakat umum dan pemerintah, ya, sehingga informasi, edukasi dan penanganan penyakit jantung masih tetap berjalan dengan baik walaupun kita dalam suasana pandemi. Iya. Ini semoga menjadikan pencerahan, ya, menjadikan edukasi pada masyarakat. Mungkin jantung. Bentar lagi ada aplikasinya mungkin, ya. Apa? Yang terakhir apa ini aplikasinya ini, dokter? Iya, mungkin WFH sebentar lagi akan menerbitkan WHF, ya. WHF, ya. Kesehatan jantung ini. Iya. Melalui gadget ini. Baik, Pak Dokter, terima kasih, ini banyak, ya, informasinya ini. Kita sangat tercerahkan dan menjadikan kita untuk aware dengan kesehatan jantung kita masing-masing. Terima kasih dengan kesibukan panjenengan, dokter. Selamat beraktivitas kembali. Salam hangat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar pekan ini. Ya, ada Dr. Agus Nurrahman SPPD Finasim tadi, ya. Spesialis penyakit dalam, ya. Memberikan informasi tentang jantung, betapa fungsi jantung ini pokok gitu. Betul. Dan bagaimana kita harus merawatnya. Seperti yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan, Rekan Miftah, memang kita harus menghidupkan perilaku cerdik agar mendapatkan jantung yang sehat. Dengan tagline tadi seperti yang disampaikan dokter adalah jaga jantungmu untuk hidup lebih sehat. Cerdik, yang pertama adalah cek kesehatan secara berkala. Pemeriksaan jantung lah, ada banyak, yaitu 1 tahun sekali. Kemudian adalah enyahkan asap rokok
dengan penerapan KTR, desa tanpa rokok, rumah tanpa rokok dan sebagainya yang sedang digalakkan banyak lembaga. Kemudian rajin aktivitas fisik minimal 30 menit per hari atau 150 menit per minggu, seperti yang tadi olahraga istiqomah ya. Diet sehat dan seimbang dengan pola makan. Tuh, isi piringku serta istirahat yang cukup dan kelola stres. Wah, ini harus tagline-nya isi piringku. Wah, ini namanya istirahat maksudnya. Pola makan isi piringku tadi. Ya, artinya ada banyak ternyata yang harus kita rubah. Ya, gaya hidup kita, pola hidup kita. Dan gaya hidup pola makan terbaik adalah ketika kita mencontoh, meneladani dari gaya hidup pola makan Rasulullah SAW ya. Seperti yang kita pelajari ya tentunya ya, sepertiga makanan padat, sepertiga air dan sepertiga adalah angin ya. Harus seimbang ya. Jadi menyesuaikan bagaimana menjaga agar kita mencoba belajar berhenti makan sebelum kenyang. Wah, jangan sampai kesesakan nggak bisa tidur karena kekenyangan. Itu bukan. Berarti nggak seimbang ya antara tadi bukan, proporsinya tidak tadi, ya? Dituntunkan Rasulullah seperti itu ya. Ternyata manfaatnya banyak sekali. Baik, begitu rekan Miftah, kita belajar kesehatan jantung pagi hari ini, kuliah yang cukup menyegarkan pagi hari ini. Ini ya, jadi memang harus lumayan ini, secuplik kuliah kedokteran ini. Dari satu bidang ilmu saja ini ya, di kejantungan, kejantungan, di bidang jantung ini. Iya. Dan yang paling utama ketika jantung sehat, ya kita maksimalkan untuk beribadah, mendekatkan kepada Allah SWT dan bermanfaat pada orang lain tentunya ya. Kita masih bersama, jangan kemana-mana dalam Kabar Persada Akhir Pekan. Kabar Persada Akhir Pekan.